Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah ila yaumil miqati wa sallam tasliman katsira. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini, dari sejak kita bangun pagi, melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan ibu-ibu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuswah yang berkah di sisa umur kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi. Langkah ibu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah dan duduknya di majlis ta'lim ini, di masjid yang Allah muliakan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu daripada nabi-nabi yang terdahulu dan kita sebagai umatnya yang menerima ajaran-ajaran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dan kita pelajari nanti di yaumil kelak, di yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya, betapa indahnya tidak semua orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mau melangkahkan kakinya menuju masjid. Ngapain, Bu? Talabul ilmi. Enak rasanya duduk bersama-sama dalam kondisi sehat. Iya enggak? Iya enggak, Bu? Sehat itu enak. Ya, mohon maaf ya, saya bicara enggak pakai masker ya. Tapi Ibu pakai masker. Ya enggak apa-apa.
dijaga aja protokol kesehatan kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dan keluarga-keluarga kita. Saya katakan tidak semua orang yang bisa melakukan apa yang ibu lakukan hari ini. Ibu tidak perlu kecil hati. Ibu tidak perlu kecil hati. Ya. Maka dengan rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, sehingga di antara salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat sehat. Nanti ditanya, diapain bu? Ditanya. Kapan ditanya? Nanti di yaumil kelak nanti ditanya kita satu-satu. Bu Munah, di dunia apa yang kamu lakukan? Diberi kesehatan. Wah, saya mah di rumah gak kemana-mana, di rumah aja. Padahal mau pengajian dekat, kakinya gak mau nyaba, kakinya gak mau melangkahkan kakinya kemana? Ke masjid. Ditanya itu. Maka ibu-ibu sekalian, memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita ini tidak salah. Dilangkahkan kakinya menuju masjid, dihitung oleh malaikat dari rumah sampai masjid ini, dan sampainya nanti kita kembali dari masjid ke rumah, itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Konon diceritakan dalam sebuah kitab, malaikat itu memiliki sayap. Ada yang bilang 1 sayapnya, ada yang bilang 60 sayapnya. 1 sayap itu panjangnya dari masyrik dan maghrib, dari barat ke timur. Kayak apa itu? Ya kayak gitulah. Siapa yang akan diberikan naungan oleh malaikat itu? Orang-orang yang melakukan thalabul ilmi, orang-orang yang melaksanakan, menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu-ibu yang hadir di sini. Itu dijamin, Bu. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya jelas, sahih. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang menuntut ilmu, berangkat dari rumahnya untuk ke masjid menuntut ilmu, kharaja, dia keluar dari rumahnya li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia orang yang disebut namanya jalan fi sabilillah. Dia meninggalnya syahid. Ya. Kalau dia meninggal syahid, apa balasannya syahid? Tidak ada lagi balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rasa kemalasan di dalam diri kita untuk menuntut ilmu. Bayangkan, 1 sayap itu dibentangkan oleh malaikat itu, panjangnya dari mana? Dari timur ke barat. Masya Allah. Apalagi 60 sayap. Itu baru 1 sayap. Ya Allah. Makanya datang ke masjid nuntut ilmu harus dengan niat ikhlas, dengan tidak ada embel-embel yang lain. Tadi saya mau tanya, masuk masjid baca doa kagak? Nah, masuk masjid baca doa enggak? Baca doa harusnya. Kaki mana yang dilangkahkan? Kaki kanan dulu. Doa.
Allahumma ftahli abwaba min rahmatik. Dibuka pintu. Masuk masjid. Kalau yang punya wudu, ngapain dulu? Salat. Salat apa? Tahiyatul masjid. Ya. Sebagai apa tahiyatul masjid? Sebagai penghormatan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitullah ini yang dimuliakan. Makanya orang yang masuk masjid ini harus apa? Harus suci. Ya. Harus suci. Keluar lagi nanti kita baca doa lagi. Allahumma ftahli abwaaba min fadlika. Duduk di masjid niatkan untuk apa? Nawaitu an a'takifa lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niatkan. Niat i'tikaf. Sambil kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan dalam pengajian ini. Mudah-mudahan di dalam rangka kita menuntut ilmu, Allah berikan kepada kita hati yang luas, pikiran yang sehat, tidak memikirkan kesono kemari, atau menggunjing orang, atau ngomong-ngomongin orang, atau ingin pamer kepada orang lain. Hatinya harus bersih. Maka perlu di dalam hidup kita itu yang disebut namanya tazkiyatun nafas, untuk membersihkan diri kita dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat ujub, dari sifat takabur. Masya Allah. Itu yang ada di dalam penyakit diri kita. Makanya harus diapain, Bu? Dihilangkan. Dari kapan? Dari sekarang. Siapa yang memulai? Kita yang memulai. Diri kita yang memulai. Biasanya kan kalau orang di rumah, ya biasalah namanya kehidupan. Enggak boleh melihat orang senang, enggak melihat orang susah, enggak bisa melihat orang yang enak sedikit. Ada aja yang diapain? Yang diobrolin. Makanya lebih baik apa, Bu? Diam. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu harus dijaga apanya nih? Lisan, lidahnya. Jangan asal ngejeplak ngomong-ngomongin sehingga menjadi satu apa? Pertengkaran, pembunuhan gara-gara lidah kita yang tidak bisa ditahan. Itulah agama kita mengajarkan. Jangan sampai kita membicarakan sesuatu yang tidak perlu, maka lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar satu hadis. Ya? Mau didengerin enggak? Mau enggak? Mau enggak, Bu? Ya. Satu hadis yang kita ajarkan hari ini, tapi harus diingat dan kita pegang baik-baik. Saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman. Sayati ala ummati zaman. Apa, Bu? Masya Allah, luar biasa. Sayati ala ummati zamanun. Sayati artinya sayati. Sa itu artinya dari kata-kata
bentuk fiilnya fiil mudhari, kata kerjanya. Hatta ya'ti masuk dalam fiil mudhari sin sayati. Ya. Artinya kalau fiil mudhari itu bentuk kata kerja akan datang, sedang dilakukan dan yang akan datang juga. Jadi sekarang sudah berada nih kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun. Sayati artinya akan datang. Ya'ti. Ala ummati, kepada umatku. Kata siapa nih? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 abad yang lalu sudah menyampaikan kepada umatnya, sayati ala ummati zaman, akan datang kepada umatku nanti suatu zaman. Zaman itu artinya apa, Bu? Waktu. Waktu sekarang nih, Nabi Muhammad ngomongnya kapan? 500 tahun yang lalu. Sekarang udah tahun berapa nih? Tahun 442 Hijriah. Masya Allah. Dan sekarang kita masuk pada bulan tanggal berapa, Bu? Tanggal 19 Rajab. Itu artinya sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Selang tinggal bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Rajab ini kita diajarkan doanya oleh baginda Nabi kita Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, tadi Bu, sebelum saya masuk ini, saya dengar sayup-sayup Ibu sambil melanjutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, tidak ada amalan kecuali mohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat pun apa, setinggi pun apapun jabatan, sekaya apapun orang, kalau Allah tidak ridho kepada kita, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka berdoa, Allahumma barik lana ya Rabb fi Rajab wa Sya'ban, agar usia kita ini bisa bertemu di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu semua orang itu menantikan. Kenapa? Ini menanamnya itu di bulan apa? Di bulan Rajab dan Sya'ban. Kita berlakukan perbuatan yang baik-baik itu, nanti dipetiknya kapan itu? Maka Ramadan menjadi pertaruhan kita. Rajab itu bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab itu bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan-bulan yang apa? Sama-sama. Tapi yang dimuliakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala 3 bulan itu. Inna iddatash syuhur isnata asyara illa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insyaallah.
Maka Ramadan yang akan menjadikan kita bisa untuk membersihkan apa-apa yang menjadi amalan kita. Ramadan bulan siapa? Bulan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih. Perlakuan kita 12 bulan itu ditentukan pada 3 bulan ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka kalau orang ingin bisa sampai bulan Ramadan, persiapkan dari 2 bulan ini. Perbanyak apa? Saum di bulan Rajab dan Sya'ban. Itu baginda Rasulullah mengajarkan begitu. Maka kalau baca doa ini, subhanallah, kita tidak tahu ajal kita apakah masih ada atau tidak, usia kita masih ada atau tidak, kita bisa sampai bulan Ramadan atau tidak. Hari ini masih kita bisa duduk ya, belum tentu besok, belum tentu besok lagi, nggak tahu. Karena usia yang sampai hari ini kita tidak tahu, yang Allah menentukan kapan kita kembali kepada Allah, kita tidak tahu. Maka kita perbaiki ibadah kita, perbaiki amalia kita. Apalagi sibuk yang dinanti-nantikan, tinggal menunggu mati saja. Tinggal menunggu kita kematian menuju Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi. Ibu pengen muda lagi enggak mungkin. Ibu pengen kayak AGBG lagi enggak mungkin. Hayata enggak mungkin. Enggak mungkin, Bu, enggak mungkin. Maka kita harapkan semua apa-apa yang kita lakukan ini niatkan lillahi ta'ala, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, baca. Minta diberkahkan umur kita. Ya, Rajab bulan Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu masa, suatu zaman kepada umatku. Ya. Apa yang pertama? Wa yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Yuhibbuna artinya mencintai yang lima. Kata Nabi, ngapain tuh? Akan datang kepada umatku satu zaman, yuhibbunal khamsa, mencintai yang lima, wa yansawunal khamsa, dan melupakan yang lima. Apa kata Nabi, Bu? Mencintai yang lima dan melupakan yang lima. Kata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku nanti nih, sekarang ini nih, zaman kita ini nih, yuhibbunal khamsa, mencintai yang lima, wa yansawnal khamsa, dan melupakan yang lima. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang lima? Nah, kita lihat satu-satu. Yuhibbunad dunya. Apa pertama? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yang pertama, Bu, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Yang pertama adalah yuhibbunad dunya
wa yansawnal akhirah. Yang pertama mencintai dunia dan melupakan akhir. Banyak apa enggak banyak ini? Banyak apa banyak? Banyak apa sedikit apa banyak? Banyak kok sekarang itu. Orang cinta dunia itu mati-matian. Bener apa bener? Mati-matian. Pala di pala, kaki di kaki. Salah dulu. Pala dijadikan kaki, kaki jadikan kepala. Siang malam nyari apa? Nyari harta. Lupa tentang apa? Tentang kehidupan akhirat. Dipertaruhkan kehidupannya itu demi dunia. Tidak mau melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan thalabul ilmi dan mencari ilmu. Padahal hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Kalau kita mengerjakan dapat dosa apa dapat pahala? Kalau kita mengerjakan dapat dosa pahala? Dapat pahala. Kalau tidak mengerjakan hukumnya berdosa, berdosa. Wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Ingat, hati-hati. Maka mengaji seminggu sekali itu harus dirutinkan. Kecuali ada uzur syar'i. Uzur apa, Bu? Uzur syar'i. Sakit, ya boleh. Mau apa lagi orang sakit? Kalau sehat, punya waktu luang, luangkan. Ini mah enggak. Badan sehat, bugar. Jalan sono bisa, ke mall bisa. Gadak-gidik sono kemari. Tapi untuk menuju masjid kakinya apa? Berat. Apa, Bu? Berat. Beratnya berapa? 5 ton. Sehingga nggak bisa untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Untuk ngaji seminggu sekali. Ya Allah. Tuh. Kata Nabi, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Padahal Allah sudah menggariskan kepada manusia, diberikan umurnya, diberikan rizkinya, diberikan apa lagi? Diberikan jodohnya. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan. Hari ini Ibu dapat rizkinya 55.000. Iya apa enggak? Iya apa iya? Iya. Sudah ditentukan rezeki kita, Bu. Jangan Ibu neko-neko. Walaupun Ibu banting tulang begitu, sudah ditentukan rezekinya. Maka jangan sampai kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu diabaikan. Apalagi enggak sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang membedakan kita orang Islam dengan orang kafir apa, Bu? Sholat. Yang membedakan orang kafir dengan orang Islam apa? Sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah apa-apa yang dipertanyakan sejak kita dikubur itu ditanya sholat dulu, Bu. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah sholat itu. Masya Allah. Jangan main-main dalam hidup ini. Kalau kita main-main hidup ini, maka kita akan dipermainkan di dalam kehidupan kita nanti di yaumil qiyamah. Siapa bilang? Kalau Ibu nggak percaya, sok mati duluan. Iya. Kalau nggak percaya, silakan aja. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Yang pertama adalah mereka
terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dalam surah yang akhir dikatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaum muslimin, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan belaka. Ya qaumi inna hadhi dunya hayatud dunya mata'un ghurur. Kesenangan belaka. Orang bersenang-senang, iya, senang-senang. Akhirnya apa? Mati. Akhirnya apa? Mati. Tidak cukup mati, Bu. Tidak cukup kita mati aja, enggak. Tidak seperti binatang, mati ya sudah. Tapi manusia ketika mati itu harus diapakan? Harus dipertanggungjawabkan. Apanya? Perbuatan. Apakah perbuatan banyak amal ibadahnya, amal solehnya, atau di dunia yang tadi dikatakan mata'an ghurur, hanya untuk bersenang-senang saja, melupakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu dilakukan, dia tidak memikirkan bagaimana akhirat nanti, maka yang terjadi adalah usranan mubina. Maka dia menjadi orang-orang yang sangat rugi. Sangat rugi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Maka manusia nanti itu asfala safilin, ditaruh neraka yang paling bawah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beramal. Ibu nih termasuk di situ, beramal soleh, duduk di masjid, dengerin guru ngajar. Nanti kalau ada yang baik-baik dibawa, dipakai buat hidupnya. Kalau yang jelek-jelek jangan dipakai di rumah. Yang baik-baik aja nih, kata Ustadz, pada satu zaman nanti sekarang ini nih Nabi bersabda akan datang satu zaman manusia itu mencintai yang 5, melupakan yang 5. Kata baginda Nabi kita Muhammad, yang pertama apa itu? Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Yang pertama cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Bahwa dia tidak pernah mau mati, tidak akan mati, padahal akan mati. Lupa kepada apa? Akhirat. Cintanya kepada dunia. Setiap hari kerjanya apa? Bersolek, dandan, merawat wajah setiap hari, pakai bedak, pakai segala macam, menor-menor. Wudu jarang karena nggak mensolat. Dia cinta dunia, ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, supaya dia pandangnya lebih gagah, lebih kaya, lebih terhormat, dan lebih yang lain-lainnya. Maka itu yang disebut namanya yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Keharti Bu? Keharti enggak? Yang pertama apa coba? Orang bilang ubudunnya itu. Orang bilang apa? Ubudunnya. Terlalu cinta
dunia. Punya tas satu harganya 500.000, pengen harga yang berapa? Yang 1 juta. Udah punya harga yang 1 juta, pengen berapa? Pengen yang 2 juta. Tuh artis-artis yang kaya-kaya mati nggak sekarang? Mati. Artis yang cantik mati. Artis yang punya usaha besar mati. Harta dibawa nggak? Kecantikan dibawa nggak? Kulit kita ini sudah masuk kuburan dimakan belatung, cacing. Jangan cari kudapan mahal-mahal, nggak perlu. Yang dibedakin yang mana nih? Hatinya dibedakin. Pakai apa? Pakai apa? Dibedakinnya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah cinta kepada kita. Ibu nggak perlu dicintai oleh manusia. Orang tidak mencintai kita nggak apa-apa. Kecuali apa? Suami kita, anak-anak kita. Kalau orang masa bodoh amat. Allah ridho, cinta kepada kita, hati kita, itulah Allah akan memberikan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dihiasi hatinya bukan pipi-pipi minor-minorin, cantik bukan, relatif. Apa? Kita basuh dengan wudu kita, maka Allah berikan sinar dari wajah kita itu. Bedak tidak akan menyinari nanti di yaumil qiyamah, Bu. Bedak yang 100 juta nggak akan menyinari kita di yaumil qiyamah. Yang menyinari kita di yaumil qiyamah itu wudu. Gurran muhajjalina minal wudu. Pada suatu nanti akan datang pada umatku wajahnya bersinar-sinar. Siapa mereka? Orang yang senantiasa berwudu dan selalu suci. Maka biasakan. Ya. Batal wudu, zikir pada Allah Subhanahu. Kalau ada orang ngomong, kalau ada orang yang subhanallah, alhamdulillah, itu aja. Kalau diajak ngomong untuk ngomongin orang, astagfirullahaladzim. Yang lain aja dah. Ngomongnya yang lain aja. Materinya yang lain. Jangan diterus-terusin. Temennya ngomong A, oh iya si Anu. Ditambah, dia mau begitu dia. Udah itu. Celaka dah. Itu biasanya apa? Lidah. Pepatah bilang tidak apa? Tidak bertulang. Sekali ucap saja, subhanallah, itu luar biasa. Satu ya. Yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Yang pertama, umatku itu nanti dia cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Dia cinta kehidupan ini, umurnya dibilang masih 1000 tahun lagi, tidak akan mati, dan dia merasa kalau minum jamu ini bisa memperpanjang umur. Ada enggak? Ada yang bilang biar awet muda. Gimana awet muda? Ya enggak? Ada tuh orang makan kembang 7 kembang. Ada enggak? Ada. Pengen apa? Pengen awet muda. Udah nini pengen awet. Ngaca apa ngaca? Ibu sering gak ngaca? Oh geningan, wajah saya kok begini? Beda, umur 17 tahun. Masih cakep banget. Demplon katanya. Wajahnya berseri-seri. Sekarang kok begini? Moy. Aduh ya Allah.
udah kempes-kempes. Kali minum kembang 7 rupa biar bisa kencang lagi, kagak bisa. Kagak bisa. Kagak bisa. Ya Rob, kembalikan saya lebih cantik, nggak bisa. Udah nenek, nggak bisa. Perbanyak zikir kepada Allah. Nanti ibu, walaupun demikian, nanti akan digantikan ibu di surganya Allah Subhanahu wa taala, wajahnya bersinar-sinar, gadis 17 tahun. Memang nggak ada nenek-nenek di surga, nggak ada. Yang adanya gadis-gadis belia. Jadi sekarang kalau orang yang sudah lupa yuhibbunal hayata, dia cinta dengan kehidupan yang ada ini, wa yansawnal mauta, bahwa dia lupa tentang kematian yang akan datang kepada dia, akhirnya dia melupakan itu semuanya. Mau sholat, gak mau berbuat baik dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, yuhibbunal hayata, dipertaruhkan kehidupannya untuk melakukan apa yang menjadi, biar dia menjadi hidup 1000 tahun lagi. Ada puisi itu, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Besoknya mati. Besoknya mati. Maka tidak ada obat yang bisa melakukan biar orang itu hidup sepanjang masa, hidup sepanjang selama-lamanya. Tidak ada obat ratusan miliar jutaan rupiah, tidak bisa. Tidak bisa yang mengobati hidup kita akan panjang, tidak bisa. Sudah ditentukan umurnya umat Nabi kita Muhammad paling panjang berapa, Bu? 60 tahun, 65 tahun. Kalau yang umurnya sekarang udah di atas 60 tahun, berarti itu diberikan apa? Persekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan bonus. Maka dalam rangka diberikan bonus itu, dilakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik-baik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita mau kembali kepada Tuhan, mau masuk surga, Padahal kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kembali kemana? Ke surga nggak bisa. Surga hanya milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan surga itu perkara kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Maka orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, bukan kembali ke surga. Orang mati kembali pasti kepada Allah. Kalau dia diberikan surga, berarti dia telah melakukan apa? Perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. 2. Coba saya tanya, yang pertama tadi apa? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yang kedua, ini nih, ada sebentar Bu ya, saya anukan, saya matikan dulu nih, biar tidak ada yang nelfon. Kadang-kadang ini juga jadi mudarat buat kita ini.
Mudaratnya apa? Ini Yahudi, Bu. Orang Yahudi. Orang Yahudi menjajah kita dengan ini nih. Anak kita yang tua, yang muda sama. Handphone ini adalah penjajahan yang luar biasa terhadap umat, terutama kita umat Islam ini dijajah. Bagaimana kita biar lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita biar tidak ingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lupa sholat, lupa makan. Coba anak di rumah mainan ginian coba, Bu. Iya enggak? Ibunya orang jadul, apalagi neneknya nggak tahu apa-apa, bagaimana cara ngidupinnya, bagaimana cara mencet-mencetnya. Apa itu gue nggak ngerti. Lu aja yang main dah, gue kagak tahu dah. Nah begitu. Ini adalah pertaruhan kita. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Orang Yahudi itu, Bu, berbagai macam cara supaya kita ngikutin agamanya dia. Dijajah kita dengan ini nih. Lagi enak-enak sholat, bunyi nonet. Pikiran kita apa? Kemana-mana. Mikirin apa? Ini. Ibu-ibu kalau ada ini nggak ada, gua lah. Mana ya Allah? Handphone ini mana? Aduh. Mahal dibeli nggak ada. Apa yang jatuh sedikit? Waduh, udah. Carikan luar biasa. Bapaknya dicarikan, anaknya juga carikan. Mana handphone ibu? Belanja Shopee. Tiap hari. Cari harga murah. Mana diskon? Wah, Masya Allah. Ini kalau tidak hati-hati bisa menjadi malapetaka. Bisa jadi apa, Bu? Malapetaka. Ya. Nenek nggak usah tahu dah, biarin aja dah. Mendingan nggak usah tahu. Mendingan nggak usah megang ginian. Nenek pegangnya apa? Tasbih. Pegangnya apa? Tasbih. Jangan pegang handphone dah. Pegang tasbih aja. Sekalian putar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu beratnya, Nek. Kalau ditimbang beratnya itu, gunung yang ada di dunia itu lebih berat yang ibu pegang tadi, tasbih. Kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu mengucapkan itu ditimbang dengan gunung yang ada di dunia ini, mana boleh berat? Berat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padahal itu diucapkannya sangat ringan sekali. Apa yang ringan diucapkan itu tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ditimbang itu lebih berat timbangannya daripada gunung yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Daripada pegang HP. Makanya kalau punya HP bagus, kasih saya aja, Bu. Ustaz bisa aja. Ya. Makanya handphonenya harus diapakan? Dipakai sekedar untuk sebagai informasi pengetahuan saja. Komunikasi aja. Jangan dipakai-pakai yang lain. Bisa nggak menjadi alat gosip? Bisa banget. Bisa nggak untuk menjadikan perpecahan rumah tangga? Bisa. Selfie, cakep, kirim. Tuh laki lu tuh main perempuan, wah panas lu. Wah, baru kemarin di televisi, gara-gara
percakapan di handphone, saling bunuh-membunuh. Saling bunuh-membunuh. Gara-gara apa? Percakapan di handphone. La haula wala quwwata illa billah. Terjadi kata baginda Nabi kita Muhammad, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu zaman pada umatku ini, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Terlalu cinta terhadap hidupnya dan dia lupa bahwa dia akan mati. Yang kayak saya bilang tadi. Cukup Allah sebagai sandaran kita. Itu yang berapa, Bu? Yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga apa? Wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Mencintai bermegah-megah di dalam bangunan-bangunan di rumah tangganya, rumah pemewah-mewahan. Buat tingkat-tingkat rumahnya. Kalau sudah ada satu tingkat, pengen 2 tingkat. Kalau belum di keramik yang paling bagus, bikin keramik yang paling bagus. Ya enggak? Kamar mandinya seperti di hotel. Masya Allah. Keramiknya kalau diinjak, kepleset kita. Saking licinnya. Bisa mengacak di keramiknya. Karena yang paling mahal. Yuhibbunal qusur. Berlomba-lomba bermegah-megah. Untuk membangun kecintaan dia terhadap dunia. Wa yansawnal kubur. Padahal rumah yang mewah, yang bertingkat, yang mentereng, tidak akan dibawa untuk bersama-sama dia menuju kuburannya nanti. Bu, dibawa apa kagak itu? Dibawa apa kagak? Kagak dibawa. Ibu ketika meninggal, kita akan meninggal, dibungkus kain putih, ditilamin pakai tikar yang paling jelek lagi. Ya enggak? Tikar disarapin, dibawa, masukin apa? Keranda, dibopong. Udah gitu masuk ke kuburan, diinjak-injak tanahnya dah. Sisa apa tuh? Tikernya. Bekas ngapain? Bekas sarapan tadi itu. Ya enggak? Tiker yang jelek begitu dibawa pulang juga kan? Ikut enggak ke kuburan? Kagak. Dibawa pulang tuh. Enggak nganterin dia itu, menganterin doang. Sarapin doang. Ya Allah. Rumah yang tadi dibuat begitu mahal, begitu indah, begitu mentereng, ratusan juta, puluhan miliar. Ada rumah harga miliaran, Bu? Ada, banyak rumah. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak kalau bikin rumah yang bagus? Boleh. Tapi ingat, rumah bagus itu tidak akan menjadi jaminan kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala rumah itu tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah dibacakan Al-Quran, itu rumah kayak kuburan. Asak awas nggak, Bu, di rumah? Iya. Minimal ba'dal maghrib dan ba'da subuh. Minimal ba'dal maghrib atau ba'da subuh. Ba'dal maghrib baca surah Yasin dan Waqiah. Ba'da subuh baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi.
Walaupun rumahnya reot, tapi diisi baca Al-Quran. Itu rumah kayak surga rasanya. Rumahnya mentereng bagus, tapi tidak pernah dibaca Al-Quran, seperti kuburan. Ih, serem. Banyak jin dan setan. Malaikat nggak mau itu masuk. Malaikat rahmat nggak mau masuk. Coba rumah yang selalu dibaca Al-Quran itu bawaannya Bu sejuk. Masuk itu rasanya beda. Beda rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, ketika ibu masuk itu berbeda hawanya. Tapi kalau rumah itu sering dibacakan Al-Quran itu, hawanya itu terasa. Auranya rumah itu berbeda. Maka rumah itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Belum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, jadikan surga di rumah kita itu. Seakan baca Quran. Maka kalau orang yang sudah yang disebut namanya yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura, dia cinta terhadap kemegahan, dia lupa bahwa dia akan masuk kuburan. Kuburan berapa Bu? Kuburan 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter. Bikin rumah berapa itu? Kamar ukurannya 5 kali 4. 5 kali 4. Di kamarnya 5 kali 4. Lega banget tuh ya. Mau ngapain itu? Kamar mandinya 2 kali 2. Panjang 2 meter, lebar 3 meter misal. 2 kali 3. Wah, di situ ada kolam renangnya juga. Masya Allah. Dia lupa. Maka dalam hidup kita ini tadi dikatakan dalam Al-Quran mata'ul ghurur, sebagai apa? Bersenang-senang. Ketika kesenangan itu sudah selesai, masuklah kamu kemana? Mana di duniamu? Mana yang kau bangga-banggakan? Mana yang kau cintai? Mana yang kau tanya itu? Ngikut apa kagak? Kagak. Yang ngikut nih sejadah yang ibu dudukin, buku-buku lekar yang menjadi saksi, tas yang ibu bawa sebagai saksi, jilbab yang ibu bawa sebagai saksi, pakai. Ini dipakai bersolek untuk mengaji, untuk memuliakanmu ya Rob. Tuh. Ya. Itu yang menjadi saksi dia nanti. Maka di dalam hidup kita ini jangan sampai kita dilupakan apa yang menjadi pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara lupa dengan 5-nya. Yang pertama, dia cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, cinta kepada kehidupan, lupa akan kematian. Yang ketiga, cinta terhadap kemegahan-kemegahan di dunia ini, baik itu berbentuk bangunan fisik atau bangunan non fisik dan yang lainnya. Dia lupa bahwa dia akan masuk kuburan nantinya. Ya Allah, subhanallah. Itu yang berapa Bu? Ini masih sampai jam berapa sih? Hah? Oh, iya. Tinggal 2 lagi ya Bu ya? Iya. Kita sampai jam berapa? 9. Ini udah 9. Paling 10 menit lagi Bu ya? Boleh. Bu, 10 menit lagi. Nggak apa-apa ya? Ya Allah. Subhanallah. Nah,
Yang ketiga adalah yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Yang keempat adalah yuhibbunal mal, terlalu cinta kepada terlalu cinta kepada terlalu cinta kepada ya Allah, subhanallah, luar biasa. Terlalu cinta kepada harta, yuhibbunal mala, wa yansawnal hisab, dan dia lupa dari mana hartanya itu didapat. Ini Ustaz Abdullah kok ngaji? Ya Allah. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Dia lupa, saking cintanya dengan harta, apapun dilakukan itu demi harta, dari mana asalnya dia nggak mau tahu. Dari hasil korupsi kek, dari hasil nipu orang kek, dari hasil apapun dia nggak mau tahu. Saking cintanya apa? Harta. Pokoknya saya sudah punya gelang 50 kilo. Duh, berat. Dipakai kalung 15 kilo. Berat. Makanya jalan nunduk begini. Yuhibbunal mal. Kakinya dipakai rantai. Ingin dibilang sebagai orang yang ningrat, yang punya kelebihan harta, kakinya dirantai, kalah dengan anjing, kalah dengan gogok. Ada nggak gitu? Ada nggak? Ada. Yuhibbunal mal, terlalu cinta dengan harta. Tapi kikir, koret, bin medit. Ya. Hartanya berlimpah, ketika dia nyumbang 5.000, 2.000, dipilih yang paling lecek lagi. Ya Allah. Padahal harta itu yang bisa menyelamatkan dia nanti di mana? Di yaumil qiyamah. Kalau dia banyak harta, yuhibbunal mal, nggak apa-apa, cinta kepada harta, tetapi juga cinta kepada al-yatama wal masakin, cinta kepada anak-anak yatim dan cinta kepada fakir miskin. Keluarkan tuh hartanya, keluarkan tuh hartanya, keluarkan tuh hartanya. Ingat, asok suka tanya nggak sama suami kalau pulang bawa duit banyak? Suka ditanya, ayah, ini uang apa banyak sekali? Tanya tuh. Ya Allah. Dikasih 5 lembar ratusan ribu, lihat di situ gambarnya Pak Soekarno dengan Hatta, diem we, nggak tanya-tanya apa, yang penting udah dikasih duit aja. Tanya, ayah, ini uang apa? Dari mana? Udah, nggak usah tahu. Yang penting
duit. Ayah suka, ayah senang memberikan makan kepada anak istri dari harta yang tidak halal. Tanya. Supaya hidup di rumah tangga kita jadi apa? Jadi berkah. Ada osok di rumah tangga suka pasyawai, ada nggak? Ada nggak? Banyak. Pasyawai di rumah tangga. Jangan-jangan dilihat hartanya itu didapatkan dari mana? Dari yang tidak halal. Sehingga bisikan setan yang selalu menggoda di dalam rumah tangganya itu ada aja masalah. Entar inilah, entar itulah, entar inilah, entar itulah. Maka di antara kita sebagai ibu di rumah tangga, ketika suami pulang bawa duit banyak, harus ditanya. Tidak seperti biasanya. Biasanya gajinya berapa, Bu? Gajinya 5 juta sebulan. Tiba-tiba dia bawa duit itu 20 juta. Wah, kebetulan nih. Aku pengen punya tas baru. Pengen apa lagi? Baju baru. Bawa uang 20 juta. Lupa tuh dia. Tadinya kan suka ditanya. Wah, lupa. Ini uang gajinya biasanya 5 juta, kok 20 juta? Ayah, ini uang apa? Gitu. Udah, gak usah tahu dah. Yang penting ambil aja. Harus ditanya. Jangan ibu diam aja. Ditanya. Itu adalah untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Menyelamatkan suami kita. Jangan. Tapi kita tidak boleh seuzon. Tapi kita bertanya boleh nggak? Boleh. Hak ibu bertanya kepada suami yang memberikan nafkah kepada keluarga. Ditanya. Biasanya dapat gaji 5 juta. Tiba-tiba dapat 20 juta. Mungkin suaminya apa? Dapat kecipratan gusuran dari teman-temannya. Jual tanah. Semeternya yang tadinya 100.000 menjadi 500.000. Dia nawarin kepada orang lain. Akibat dia menawarkan kepada orang lain, maka suaminya mendapat persekot, persenan. Halal nggak? Halal. Ini ibu, ayah dapat duit 15 juta. Ini hasil ayah komunikasi dengan orang menjual tanah. Alhamdulillah. Enak rasanya pakai duit itu. Udah dijelasin dah tuh. Wah, ya. Ini ibu punya catatan nih untuk beli ini. Waduh. Buat daftar dah tuh. Nah, kamu pengen apa, Nak? Ibu catat ya. Kamu pengen apa? Catat ya. Masya Allah. Itu luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Nah. Yang keempat apa tadi, Bu? Yuhibbunal qusura wa yansawnal yuhibbunal mala wa yuhibbunal hisaba. Ya. Hisab itu dari mana harta itu didapat? Dihisab, dihitung, ditanya-tanya itu. Jangan mentang-mentang dapat duit banyak, udah nggak mau tahu itu, gua nggak mau tahu udah harta itu. Yang penting dapat duit lah. Lihat dulu. Itu yang keberapa, Bu? Yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Yang kelima. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Yang kelima adalah menyukai, ya. Wa yuhibbunal khalqa, menyukai apa yang Allah berikan kepada kita ini dengan kecantikan kita. Wa yansawnal khaliq, melupakan siapa yang menciptakan kita. Orang kan kalau sudah ngaca tuh nggak, Bu? Ngaca nih, cakep apa enggak ya? Padahal ketika kita ngaca itu harus ngapain dulu?
Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menciptakan wajahku begitu cantik, begitu anggun. Bersyukur dulu kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan bentuk kita ini. Ya enggak, Bu? Diciptakan hidung mancung, kulit putih, apa doim? Alisnya alis gunung Semeru. Terus bibirnya belah ketupat. Belah apa? Belah delima. Nah, saking cintanya terhadap ciptaan Allah itu, dia lupa siapa yang menciptakan itu. Pasti Allah yang menciptakan itu. Yang akan meminta pertanggungjawaban kita nanti, dibela-belain. Yang tadi saya sampaikan, dibela-belain langganan beli bedak yang paling mahal. Beli bedak yang paling mahal. Pencuci wajah yang paling steril. Pelembab yang begitu padahal dia lupa kepada yang membuatnya. Ada nggak? Hari ini ada operasi plastik, Bu? Ada nggak? Ada yang operasi plastik. Ujung-ujungnya habis dioperasi plastik, wajahnya apa? Bangkrut. Tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi lebih jelek lagi. Jadi kayak melampir. Na'udzubillah. Itulah yang disebut kecintaan dia terhadap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa tentang penciptanya, bahwa itu akan ada masanya. Akan ada masanya. Makanya syukuri aja sekarang. Disyukuri aja. Syukuri apa yang syukuri apa yang ada. Nikmati. Alhamdulillah. Allah memberikan wajah kita begitu anggun. Subhanallah. Alhamdulillah. Wajah bersihkan dengan wudu, insyaallah. Berapa butuh? 5. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mencintai tentang ciptaannya Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa dengan siapa yang menciptakan kita. Diperbagus-bagus, semuanya diperbagus-bagus, diperhalus-halus, tapi dia lupa dengan sang penciptanya, tidak mau melakukan apa-apa kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang disebut tadi, kata Nabi, di satu zaman ini akan datang setelah aku mati nanti satu zaman di mana umatku mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Kaharti, Bu? Ya, mudah-mudahan sekelumit daripada yang saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak benarnya mungkin itu kebodohan saya pribadi, kesalahan saya. Sekali lagi saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya.
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kita dan kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang dan kita bisa melaksanakan saum dan diterima segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.